Nah, bisa. Ya, silahkan. Tadi tes siapa? Aas ya? AS, Pak. Ya, Ya, silakan. cara ibadah haji. Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah haji tahun 10 Hijri yang berangkat pada hari Kamis terakhir di bulan Zulqa'dah, berpesan pada sahabatnya, Lita hudu mana sikakum fa inilah azri la'alila ahudzu ba'da hajati haji. Ibadah haji yang mesti persis meniru Rasul ditekankan dalam hadis ini adalah menasiknya. Sedangkan kendaraan, makanan, perumahan, dan peralatan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beraneka ragam. Ya, manasik haji. Karena di situ dikatakan lita hudu manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Manasik haji itu harus persis apa yang diperbuat oleh Rasul dan para sahabat. Dan hadis yang paling lengkap tentang manasik haji itu diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Itu paling lengkap, rinci mulai dari berangkat sampai pulang. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Makanya manasik haji itu saya telusuri, tapakuri berbagai travel, ya, atau KBIH. Kok kenapa hadis itu tidak dibahas? Padahal katanya mereka itu meniru berhaji seperti Rasul. Tapi saya sering, karena kebetulan saya sering membimbing umroh maupun haji. Membimbing haji itu sejak tahun 92 ya, kalau 91 mah haji sendiri. 92. Terus membimbing umroh sampai sekarang masih kecuali masa pandemi libur. Nah, itu di berbagai travel tidak dibahas itu hadis tentang manasik haji. Karena apa? Karena di kitab fikih itu kadang-kadang berdasar madhab Syafi'i, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berdasar madhab, bukan berdasar tadabbur ayat dan hadis. Padahal bagaimana cara berhaji Rasul, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Tapi di situ ditekankan lita khudu manasikakum. Ambil dariku manasik hajimu. Jadi manasiknya yang harus persis itu. Kenapa manasiknya? Karena pertama hadisnya lita khudu manasikakum. Kalau di dalam berpakaian, berkendaraan di zaman Rasul juga beda-beda. Kata Jabir bin Abdullah, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, unta juga ada yang gemuk, ada yang begeng. Begeng itu apa? Langsing ya. Ada yang ceking, kemudian kuda juga, ada yang montok, ada yang ceking. Terus kendaraannya macam-macam, seperti Umar bin Khattab itu berangkat dari Irak, Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Jadi itu macam-macam dan kendaraannya beda-beda. Karena di zaman Rasul juga berbeda-beda kendaraannya, maka kita pun boleh berbeda-beda. Sekarang bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal laut, bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, kendaraan juga. Karena apa? Karena di zaman Rasul juga yang seragam itu manasiknya, makanannya beda, pakaiannya warna-warni juga. Kenapa bapak-bapak pakaian putih? Itu karena lebih praktis dan lebih bersih, ya. Bukan berarti harus putih. Pakaian ihram itu bukan berarti harus putih, boleh aja warna-warni. Tapi karena itu yang paling praktis,
Dan bukan berarti kain ihram itu harus dibuat oleh pabrik untuk ihram saja, boleh saja pakai sarung, tapi sarungnya harus dibelah, ya. Tidak boleh nyarung. Nah, itu karena dari sebagainya boleh berbeda-beda caranya. Yang harus bersih itu manasiknya. Contohnya manasik itu mikot. Mikot telah ditetapkan oleh Rasul. Ada Yalamlam, ada Jufah, ada Datu Irkin, ada Kornul Manajil. Sudah ditetapkan. Boleh, tidak boleh kita mikot setelah lewat. Karena Rasul sudah menetapkan areanya. Kemudian Rasul itu kan beribadah haji berangkat hari Kamis. Hari Kamis terakhir itu bulan Dzulqa'dah. Sampai ke Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Malam tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau nginap dulu di sekarang mah Jarwal namanya. Jarwal itu sekarang mah sudah nyambung oleh Masjidil Haram Bab Abdullah. Itu nginap dulu, tidak langsung umroh, tidak langsung ibadah. Nginap dulu, baru besok paginya pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Nah, setelah tawaf dan sa'i, para sahabat itu dipanggil. Yang tidak bawa hewan dari rumahnya, halul. Jabir tuh nanya, tahalul dari apa? Tahalul segalanya. Sehingga setelah tahalul, tanggal 4 malamnya itu, Jabir disuruh menggauli istrinya. Tapi karena Rasul membawa hewan dari Madinah untuk dikurbankan, maka beliau tidak tahalul. Tapi putrinya, Fatimah, disuruh tahalul karena tidak membawa hewan. Nah, manasiknya itu yang seperti itu. Ya. Sekarang juga kalau tidak bawa hewan, harus tahalul setelah tawaf dan sa'i itu, sebelum tanggal 8. Karena Rasul juga begitu. Tapi kalau bawa hewan dari rumah, tidak usah tahalul, langsung saja nyambung kepada haji. Tapi kan sekarang mah nggak bisa bawa hewan dari rumah. Dari Indonesia nggak boleh jamaah haji bawa kambing. Walaupun bayar berapapun tidak boleh oleh pesawat. Jadi haji namanya haji tamattu. Itu manasiknya. Karena setelah Rasulullah SAW tawaf dan sa'i, beliau tidak tahalul, sahabat-sahabat yang lain tahalul, istirahat kembali ke penginapan. Dan Rasul itu tidak ke Masjidil Haram. Tidak ke Masjidil Haram. Selama itu. Nanti tanggal 8 ke Mina. Nginap di Mina. Paginya ke Arafah. Wukuf di Arafah sejak duhur sampai maghrib. Setelah maghrib, beliau tidak sholat maghrib dulu. Langsung ditinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, jamak takhir, duhur dan duhur lagi, maghrib dan isya. Dan dikerjakan Rasul maghrib dulu, baru isya. Jadi kalau jamak takhir mah Rasul sesuai dengan urutan, maghrib dulu, baru isya. Setelah sholat isya, berdoa dan istirahat. Besok pagi ke Mina. Tapi karena Siti Saudah mah sudah usia lanjut, di atas Rasul 17 tahun, berarti pada saat itu Siti Saudah berumur 80 tahun. Nah, Siti Saudah mah lebih dulu ke Mina. Jumroh Siti Saudah. Nah, di situ juga cara-caranya di zaman Rasul juga beda-beda ya. Jadi
Jadi kalau beda-beda manasiknya di sekarang juga ada beda-beda. Jadi kalau yang rerempo, yang sakit, boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Tapi kalau yang jadwal ringkas, yang sehat, dari Muzdalifah, nginap. Tuh. Apa kalau begitu meniru persis? Manasiknya diperagakan oleh Rasul berbeda, sekarang juga berbeda. Manasik. Kemudian masih meniru persis tentang hukum perzinahan. Silahkan Wiki Anom. Wiki. Mana Wiki? Iya, Pak. Ya, silahkan. Mana wajahnya? Sebentar, Pak. Soalnya kan belum bertemu dengan saya, jadi tidak kenal. Sekarang yang meniru persis itu hukum perzinahan. Ayo atuh Kiano lama-lama teuing. Ya, suaranya. Itu suaranya masih di mute. Nah, so. 3. Hukum perzinahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Muslim, khudhu anni ya, Pak. Itu di bawah tasdid itu. Jadi kalau di bawah tasdid itu kasroh. Di kasroh kan ya, Pak? Iya, kalau barisnya di bawah tasdid itu kasroh, khudhu anni. Ya, lanjut. Khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bakru wal bakri al-bikru bil bikri jaldu mi'tin wa nafyu sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Nah, hadis ini berkaitan dengan hukum perzinahan yang persis diperintahkan untuk ditegakkan berdasar hukum yang dilaksanakan. Hukum rajam bagi zina muhsan dan dera 100 kali serta pengasingan bagi zina ghair muhsan. Iya. Jadi hukum zina oleh Rasul dikatakan khudhu anni, ambil dariku. Khudhu anni, ambil dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menjadikan jalan. Al-bikru bil bikri, gadis dengan gadis, jaldu mi'atin, didera, dicambuk 100 kali, wanab yusanah, dan dibuang 1 tahun. Oleh Imam Hanafi diartikan dibuang itu di penjara. Wasayibu, sedangkan yang pernah nikah, bisayibi dengan yang pernah nikah, jaldu mi'ah, didera 100, warajmu dan dirajam. Jadi hukum jinah itu ada jinah muhson, ada ghair muhson. Jinah muhson dirajam sampai mati, hukum mati. Jinah ghair muhson didera 100 kali dan dipenjara dan didera. Nah, itu ditegaskan oleh Rasul, makanya harus persis. Makanya sekarang di Indonesia kan tidak diterapkan hukum jinah itu. Tidak diterapkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Makanya banyak perjinahan. Sangeunahna eta aya anu memperkosa 12 orang, disebut kiai lagi. Aduh, ngeri. Ada yang sekarang ada di Bandung, ada di Depok ya. Di Cilacap. Mana deh? Cerita di berbagai tempat. Karena hukum tidak diterapkan, hanya perjinahan itu merajalela. Nah, kalau tidak diterapkan, oleh karena itu Rasul mengajarkan terapkan
hukum zina seperti apa yang dilakukan di zaman Rasul. Dan yang didera seperti ini teh yang melakukan perzinahan kelamin ya. Tapi kalau yang berkecupan di depan umum itu bukan zina, itu bukan hukum ini, tetapi itu hukum takzir. Takzir. Kemudian berikutnya sesuai dengan perkembangan zaman, Cica, silakan Cica. Ayo Cica, mana suaranya, mana gambarnya? Ya, silakan Cica. Soalnya emang direkam nanti ya, direkam nih, kebetulan saya rekam. Ya, silakan Cica. Sesuai perkembangan zaman. 1. Dalam berdakwah. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awal kenabian, karena belum mempunyai kekuatan, maka dakwah dilakukan secara sembunyi. Ketika sudah banyak umat, maka dakwah dilakukan melalui jalur pendidikan. Ketika sudah mempunyai kekuatan, maka dakwah dilakukan dengan terbuka. Bahkan tatkala mempunyai kekuasaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan risalah dengan jalur politik, pemerintah, bahkan bila perlu dengan memerangi para penentang. Oke, itu sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya dalam berdakwah Rasul, itu tahapan pertama secara sembunyi, tahapan kedua berterus terang, ada melalui madrasah, Darul Arqam, ada melalui jalur politik, ada jalur ingkig ya. Rasulullah itu ngingkig sendiri ke Taif, walaupun tantangannya hebat. Ada yang dikumpulkan umat. Nah, sekarang juga dakwah itu harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena Rasul juga sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang dakwahnya bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube, bisa melalui apa itu yang lambangnya buntut itu apa? Bisa Instagram, bisa macam-macam sesuai dengan perkembangan zaman. Satu lagi Twitter ya, bisa len atau apa? Bisa macam-macam disesuaikan. Dan kita sebagai Muslim harus tahu perkembangan zaman melalui apa yang paling strategis, yang paling hebat, yang paling bisa dijangkau oleh umat. TikTok, Anda juga bisa bikin TikTok untuk dakwah. Dulu mapan para ustadz, para kiai melarang internetan. Tapi setelah internetan dimanfaatkan oleh umat Islam di dalam berdakwah, ternyata bermanfaat, maka para kiai, para ustadz juga menggunakannya. Bisa saya juga kalau ceramah gitu ya, di masjid-masjid yang saya katakan tadi rutin, itu selalu bawa laptop. Ya seperti ini, ditampilkan di layar InFocus, biar umat baca. Tapi selain ditampilkan di InFocus, juga biasanya saya bagikan makalahnya. Bagi Anda yang sempat mengikuti pengajian di saya, pasti dapat makalah. Makalahnya gratis dibagikan ya. Itu karena apa? Karena saya punya prinsip kalau ngajar itu Iqra, harus baca, jadi umat juga harus baca. Baca langsung ketika ceramah di layar dan baca ketika pulang ke rumah. Kemudian menulis, ya, karena diajarkan menulis. Kemudian yang ketiga adalah mengajar dengan cara yang demikian. Itu sesuai dengan perkembangan. Walaupun ada pemaksaan membaca. Ya, seperti Anda belajar dari saya, dipaksa membaca buku saya.
tidak bisa, kalau tidak membaca nanti kelabakan ujian akhirnya. Kenapa dipaksa? Karena supaya berkembang, supaya buku saya itu beredar ke seluruh Indonesia, bahkan sekarang sudah ke luar negeri ya. Karena kebetulan buku itu diedarkan lewat mahasiswa, sedangkan mahasiswa Unisba itu dari berbagai tempat, sehingga buku itu tersebar karena dibawa pulang oleh mahasiswa. Itu sesuai dengan perkembangan zaman, media massa, tulisan, lisan, maupun bahasa tulisan lisan. Begitu pula Rasul dalam mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Siapa ini yang belum ya? Jahro ya. Jahro Salsabila. Silakan. Jahro Salsabila. Mana Iya, Pak. Iya, silakan. Kenabian Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran pada umatnya sesuai dengan urutan wahyu turun, sejak Al-Alaq hingga ayat-ayat yang turun berikutnya. Namun, pada periode Madinah, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran pada sahabatnya mengikuti tartib surat dan ayat. Ibnu Abbas mengajarkan tafsir kepada muridnya seperti Mujahid dengan cara tahlil dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dan setelah tamat kembali dari Al-Fatihah. Perkembangan zaman. Dengan demikian mengajarkan Al-Quran bisa menggunakan metode maudu'i berdasarkan urutan topik permasalahan yang dibutuhkan umat, dan bisa juga dengan metode tahlili dengan mengikuti tartib ayat sejak Al-Fatihah hingga An-Nas, namun yang paling unggul adalah Al-Hal Al-Murtahil. An Ibnu Abbasin qala rajulun ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallahi qala al-halul murtahilu qala wa mal halul murtahilu qala alladhi yadribu min awwalil Qur'an ila akhiri kullama halli irtahala kullama halla irtahala. Iya. Jadi ya. Mau lanjut? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW tentang amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul bersabda, Al-halu murtahilu. Sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Beliau bersabda, yang memulai dari awal Al-Quran terus membaca dan mengkajinya hingga akhir. Tatkala sudah tamat kembali lagi dari awal. Hadis riwayat Al-Darimi, Al-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Oke, ya sesuai dengan perkembangan zaman, mengajarkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman, caranya mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan sampai monoton. Rasulullah SAW ketika di Mekah itu berdasar wahyu turun. Nah, ketika wahyu turun surat Al-Alaq, ajarkan Al-Alaq. Kemudian wahyu turun surat Al-Qalam, ajarkan Al-Qalam. Turun lagi surat Al-Muzammil, maka ajarkan Al-Muzammil. Tetapi kalau di Madinah Rasul tidak seperti itu mengajarkan Quran. Justru beliau itu berdasar tartibul ayat, mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, dan apa yang belum turun ya dilewat gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman mengajarkan Quran. Jadi kalau sekarang metode macam-macam kan, kalau dulu mengejah kan alif jabar A, alif JRI, alif PSU, AIU. Sekarang nggak ada lagi itu ngajarkan AIU, Bak Bibu, tapi langsung kepada baca Al-Quran. Saya dulu belajar Al-Quran dari orang tua, tidak sempat ngejah itu. Langsung saja kepada Al-Quran. Dan ayah saya itu target. Sebelum masuk SD,
ya, sebelum umur 7 tahun, anak-anak itu harus sudah lancar baca Al-Quran dan lancar tulisan dan Latin, serta nulis imla. Imla itu apa? Imla itu dikte, ya, biar panjang pendeknya benar. Jadi jangan sampai terjadi begitu sidang skripsi baca Quran tanggego, ya. Itu karena berbahaya, ya, kalau tanggego gitu. Jadi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya sekarang metode dibikin oleh para ulama sesuai dengan apa yang kemajuan, ya, kemajuannya. Jadi ada tahfidz, ada tafsir, ada tatbik dan sebagainya sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dalam pengangkatan pemimpin sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia juga kan mengangkat pemimpin itu macam-macam. Ada yang sistem 50% plus 1 seperti di Jakarta. Ada yang tidak dipilih tapi keturunan seperti di Jogja. Ada yang bebas, yang penting mah suara terbanyak seperti di Jabar. Memang dari Islam juga mengangkat pemimpin itu ada 7 macam, ya. Jadi ada 7 macam cara mengangkat pemimpin. Ada yang suara terbanyak seperti Abu Bakar, ditunjuk seperti Umar, ada di tim formatur seperti Utsman, ada menggantikan otomatis seperti Ali, ada diturunkan kepada putra seperti Hasan, ada juga dengan kudeta damai seperti Muawiyah kepada Hasan, atau juga diturunkan secara dinasti seperti Muawiyah kepada Yazid. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya dari Rasul. Kemudian memilih yang paling strategis nanti, ya, pertemuan yang akan datang. Saya akhiri saja perjumpaan kita pada hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum berakhir? Ada? Ya, kalau nggak ada, oke, kita tutup. Nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi ini. Insya Allah cara berikutnya memilih yang paling strategis. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,